Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, Bapak Dr. Suito SE MSc. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat dengan judul Dampak Implementasi Teknologi Blockchain dalam Pengelolaan Pajak di Indonesia. Halo semuanya, sebelum masuk pada materi, perkenalkan, nama saya Rani Zakira Saraha, biasa disapa Rani, mahasiswa semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Menurut Magersa dalam jurnal Iman Supriyadi tahun 2024 mengatakan, tantangan yang dihadapi dalam sistem perpajakan saat ini seperti kesulitan dalam memverifikasi informasi, potensi manipulasi data, dan kurangnya transparansi dalam proses perpajakan. Salah satu contoh masalah yang terjadi di Indonesia dalam sistem perpajakan menurut penelitian Iman Supriyadi tahun 2024 dalam jurnalnya yang berjudul Transformasi Sistem Perpajakan Menggunakan Teknologi Blockchain untuk Meningkatkan Transparansi dan Mengurangi Penyimpangan. Ia mengatakan penyimpangan dalam sistem perpajakan yang mengakibatkan hilangnya pendapatan negara dan tidak adilnya distribusi beban pajak. Dan menurut Iman Supriyadi tahun 2024, penyimpangan dalam sistem perpajakan negara dapat merumuskan kebijakan yang efektif dan menjalankan langkah-langkah pengawasan dan penegakan hukum perpajakan yang tepat. Dengan demikian, sistem perpajakan dapat berfungsi dengan baik, pendapatan negara dapat terjamin, dan keadilan serta kepercayaan dalam sistem perpajakan dapat dipertahankan. Melalui penerapan teknologi informasi, sistem perpajakan telah mengalami perubahan fundamental dalam hal efisiensi, keandalan, dan transparansi. Menurut Gikwat dalam jurnal Iman Supriyadi tahun 2024 mengatakan salah satu teknologi yang menjanjikan adalah blockchain. Blockchain adalah sebuah bentuk teknologi desentralisasi yang menciptakan jaringan peer-to-peer yang aman, transparan, tidak dapat diubah. Blockchain adalah sebuah teknologi yang revolusioner yang menggunakan jaringan terdistribusi untuk mencatat dan memverifikasi transaksi dalam suatu sistem. Terlebih lagi, adanya transparansi menyeluruh dalam jaringan blockchain memungkinkan semua pihak terlibat untuk mengakses dan memverifikasi setiap transaksi pajak dengan mudah dan cepat. Menurut Grundel dalam jurnal Iman Supriyadi tahun 2024 mengatakan, penerapan blockchain memiliki potensi untuk mengurangi penyimpangan perpajakan dengan menciptakan sistem yang tidak hanya aman dan transparan, tetapi juga terdapat secara otomatis menerapkan aturan perpajakan dengan lebih efektif. Menurut Nguyen dalam jurnal Iman Supriyadi tahun 2024 mengatakan proses transaksi dengan menggunakan blockchain dimulai dengan pengiriman transaksi oleh pengguna. Transaksi tersebut kemudian diverifikasi oleh para penambang atau peserta jaringan blockchain. Setelah diverifikasi, transaksi tersebut dikumpulkan dalam blok dan dijalin dalam rantai blok. Setiap blok dilengkapi dengan hash yang mencerminkan integritas data. Selanjutnya, blok tersebut diacak dan dikonfirmasi melalui algoritma konsensus. Setelah dikonfirmasi, transaksi dianggap sah dan tidak dapat diubah. Transaksi tercatat sebagai permanen dalam transaksi tercatat secara permanen dalam transaksi publik dan dapat diverifikasi oleh semua peserta jaringan. Transaksi selesai saat dicatat dalam blockchain menjamin keamanan, transparansi, dan keaslian data. Jadi, simpelnya blockchain adalah sistem yang menyimpan data transaksi mata uang digital. Sistem ini tidak dikelola oleh pihak ketiga atau bank, melainkan dikelola oleh semua pengguna. Blockchain itu adalah tempat penyimpanan data yang tidak bisa diubah. Blockchain ada 3 jenis, yaitu yang pertama blockchain privat, adalah hanya satu pihak yang bisa mengakses data. Yang kedua, blockchain konsorsium, ada beberapa pihak yang bisa mengakses data. Yang ketiga, blockchain public, yaitu terbuka, semua dapat mengakses data dan transparan. Blockchain itu adalah tempat bergeraknya dan tercatatnya semua transaksi kripto.
Cryptocurrency itu transparan. Hasil pencatatan tersebut nantinya membentuk blok-blok atau blok yang nantinya terhubung satu sama lain lalu membentuk jaringan seperti rantai sehingga dinamakan blockchain. Blockchain digerakkan oleh validator atau miner adalah orang-orang yang memastikan kalau transaksi yang terjadi sudah valid dan layak dicatat dalam sebuah blok. Validator atau miner yang sudah melakukan validasi akan mendapatkan imbalan yang berupa cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency? Secara simpel, cryptocurrency atau kripto adalah mata uang digital atau mata uang virtual yang dirancang sebagai alat tukar internet. Bedanya cryptocurrency sama uang yang ada di game adalah cryptocurrency sendiri menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan dan juga memverifikasi setiap transaksinya. Juga mengontrol penerbitan serta penyebaran, dan kripto tersebut sendiri bisa digunakan lebih luas, bahkan di beberapa negara sudah bisa dipakai untuk berbelanja di dunia nyata. Bedanya mata uang konvensional dan kripto itu apa? Perbedaan tentu pada bentuknya. Kripto tentu berbentuk digital, sedangkan uang konvensional ada bentuk fisiknya seperti uang biasa. Cryptocurrency itu dibangun atas jaringan blockchain sehingga seluruh transaksi yang terjadi dicatat secara abadi dan tidak bisa dimanipulasi. Di dalam blockchain, teknologi blockchain juga membuat cryptocurrency menjadi terdesentralisasi. Maksudnya, kripto tidak dikontrol oleh suatu pihak atau lembaga tertentu, sedangkan mata uang fiat atau konvensional itu dikontrol oleh bank dan juga pemerintah. Selain itu, blockchain membuat transaksi cryptocurrency menjadi transparan, jadi semua orang bisa mengakses dan melihat pergerakan kripto sendiri secara transparan, tetapi terjaga juga privasinya. Soalnya identitas setiap orang hanya diwakili oleh serangkaian huruf atau angka yang tercatat di blockchain. Cryptocurrency itu ada beberapa jenis. Saat ini menurut website CoinGecko, ada lebih dari 6.000 jenis cryptocurrency dengan teknologi, fungsi, dan harga yang berbeda-beda. Cryptocurrency yang paling populer yaitu adalah Bitcoin, dan Bitcoin itu juga merupakan cryptocurrency yang pertama. Selanjutnya ada motivasi penelitian. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, teknologi blockchain telah menjadi perbincangan hangat di berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan pajak. Di Indonesia, sistem pajak digital semakin diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam mengumpulkan pajak. Namun, implementasi teknologi blockchain dalam konteks ini masih menjadi perdebatan dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan menarik. Melalui studi kasus yang mendalam pada sistem perpajakan digital Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dari penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan pajak. Pemahaman yang lebih dalam mengenai potensi teknologi ini dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya administrasi, memperkuat keamanan data, dan meningkatkan transparansi dalam proses pajak dapat memberikan wawasan berharga bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Saya tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai peran teknologi blockchain dalam transformasi sistem pajak digital di Indonesia, karena percaya bahwa teknologi ini memiliki potensi besar untuk mengatasi beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam pengelolaan pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan penerapan teknologi blockchain dalam konteks pajak, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pajak di masa depan. Penelitian ini juga menjadi relevan mengingat kondisi global yang terus berubah, terutama dalam hal digitalisasi dan regulasi pajak yang semakin kompleks. Dengan memperdalam pemahaman tentang implementasi teknologi blockchain dalam pengelolaan pajak di Indonesia, penelitian ini berpotensi untuk menjadi panduan bagi pemerintah dan pelaku bisnis dalam menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan peluang yang muncul.
Selain itu, melalui pendekatan studi kasus, saya dapat menggambarkan secara detail bagaimana teknologi blockchain dapat diterapkan secara konkret dalam sistem perpajakan digital Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi teoritis, tetapi juga memberikan wawasan praktis yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan dan strategi pengelolaan pajak di masa depan. Secara keseluruhan, melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi blockchain dapat mengubah paradigma dengan pengelolaan pajak, menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut dan penerapan teknologi blockchain dalam konteks pajak, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain yang tengah menghadapi perubahan berupa dalam transformasi digital mereka. Selanjutnya ada fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak yang ditimbulkan dan penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan pajak. Dengan fokus kasus pada sistem pajak digital di Indonesia. Melalui studi kasus mendalam, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana teknologi blockchain dapat mempengaruhi berbagai aspek pengelolaan pajak termasuk keamanan data, efisiensi administrasi, kepatuhan pajak, inovasi dalam pelayanan pajak, dan manajemen risiko serta perlindungan privasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi dan tantangan yang terkait dengan implementasi teknologi blockchain dalam konteks pengelolaan pajak di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan masa depan dalam bidang ini. Penelitian ini akan fokus pada analisis dampak positif yang dihasilkan oleh teknologi blockchain terhadap keamanan data pajak di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengidentifikasi tingkat keamanan yang diperoleh dari penggunaan teknologi blockchain dalam sistem perpajakan digital dengan memperhatikan aspek-aspek seperti kebahasaan data, ketahanan terhadap serangan cyber, dan transparansi dalam pengelolaan informasi pajak. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan efisiensi administrasi pajak yang ditingkatkan melalui teknologi blockchain. Dengan membandingkan proses administrasi pajak sebelum dan setelah implementasi blockchain, penelitian ini akan mengukur peningkatan efisiensi yang tercapai dalam pemrosesan dan pelaporan data pajak. Hal ini akan membantu dalam mengevaluasi potensi penghematan biaya dan waktu yang dapat diperoleh oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Penelitian ini juga akan menganalisis dampak teknologi blockchain terhadap kepatuhan pajak di Indonesia dengan mempertimbangkan keamanan blockchain dan membantu transaksi secara real time dan mendeteksi potensi pelanggaran pajak. Penelitian ini akan mengevaluasi apakah penggunaan blockchain dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak serta mengurangi praktik penghindaran atau pelanggaran pajak. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, bertujuan untuk mengetahui manfaat dan dampak dari penggunaan teknologi blockchain dalam sistem perpajakan. Yang kedua, mengharapkan pemerintah Indonesia mengaplikasikan sistem administrasi dan pengumpulan pajak berbasis blockchain. Ada kontribusi penelitian. Ada dua kontribusi penelitian. Yang pertama, kontribusi teoritis. Secara teoritis, penelitian ini akan melengkapi literatur yang ada dengan menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana teknologi dapat mengubah paradigma pengelolaan pajak secara global dan khususnya di Indonesia. Dengan memandu konsep teoritis terkait blockchain, kebijakan pajak, dan transformasi digital, penelitian ini akan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami implikasi jangka panjang dan dari adopsi teknologi blockchain dalam ranah pajak. Yang kedua, kontribusi praktis. Selain kontribusi teoritis, penelitian ini juga akan memberikan manfaat praktis yang signifikan dari berbagai pemangku kepentingan terkait
dengan pengelolaan pajak di Indonesia. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dampak implementasi teknologi blockchain, penelitian ini akan memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pajak digital, serta mendorong terciptanya lingkungan pajak yang lebih adil dan transparan. Kajian pustaka pendahuluan di Indonesia, sektor perpajakan merupakan salah satu bagian vital dalam perekonomian negara. Pengelolaan pajak yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, implementasi teknologi blockchain telah menjadi topik yang menarik untuk diteliti karena potensi dampaknya mendalam, meningkatkan transparansi, mengurangi kecurangan, serta mempercepat proses pengelolaan pajak. Melalui kajian pustaka ini akan dibahas secara mendalam mengenai dampak implementasi teknologi blockchain dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Terdapat berbagai aspek yang akan diteliti, mulai dari perubahan paradigma dalam sistem perpajakan hingga implikasi teknis, hukum, dan sosial dari penerapan blockchain dalam pengelolaan pajak. Selain itu, kajian ini juga akan mengidentifikasi tantangan, peluang, dan langkah-langkah strategis yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi teknologi ini di dalam konteks perpajakan ini. Isi kajian pustaka ada 4. Yang pertama, perubahan paradigma dalam sistem perpajakan. Pada bagian ini akan dijelaskan secara mendalam perubahan paradigma yang terjadi dalam sistem perpajakan akibat implementasi teknologi blockchain di Indonesia. Fokus utamanya adalah bagaimana teknologi ini mengubah cara kita memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini mencakup aspek otomatis proses, pengurangan birokrasi, dan meningkatkan efisiensi melalui integritas teknologi informasi yang lebih canggih. Yang kedua, ada transparansi dan keamanan data dalam pengelolaan pajak. Pada bagian ini akan membahas dampak implementasi teknologi blockchain terhadap transparansi dan keamanan data dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Analisis ini akan dilakukan terhadap bagaimana blockchain memfasilitasi pencatatan transaksi yang tak terubah, memberikan akses yang lebih mudah terhadap informasi pajak, serta mengurangi risiko manipulasi data dan kecurangan. Yang ketiga, ada efisiensi dan penghematan biaya dalam proses administrasi pajak. Pada bagian ini akan mengulas dampak positif dari implementasi teknologi blockchain terhadap efisiensi dan penghematan biaya dalam proses administrasi pajak di Indonesia. Penerapan blockchain dapat mengurangi biaya-biaya administrasi yang terkait dengan pengelolaan data, pencatatan transaksi, serta pengiriman laporan pajak. Selain itu, kecepatan dan ketepatan dapat dalam pemrosesan informasi juga akan menjadi fokus penelitian. Yang keempat, ada kesesuaian hukum dan regulasi dalam implementasi blockchain. Pada subjudul ini akan dikaji secara mendalam mengenai kesiapan hukum dan regulasi di Indonesia dalam mengakomodasi implementasi teknologi blockchain dalam pengelolaan pajak. Aspek yang dibahas meliputi kebebasan hukum transaksi blockchain, perlindungan data, serta tanggung jawab hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi ini dalam konteks perpajakan. Kesimpulan dari kajian pustaka yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Salah satu dampak utamanya adalah perubahan paradigma dalam sistem perpajakan yang mengarah pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan keamanan data. Dengan adopsi teknologi blockchain, proses administrasi pajak dapat mengalami efisiensi yang signifikan, penggunaan teknologi otomatisasi, dan pencatatan transaksi yang tak berubah dapat mengurangi birokrasi dan mempercepat pemrosesan informasi dan mengurangi biaya administrasi. Selanjutnya, bab 3 pendahuluan. Penelitian ini akan mengambil pendekatan gabungan antara studi literatur dan studi kasus.
Studi literatur akan dilakukan untuk memahami konsep dasar teknologi blockchain, aplikasi blockchain dalam pengelolaan pajak, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Studi kasus dilakukan dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data dari pihak-pihak terkait di Indonesia seperti perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD dari beberapa daerah dan instansi terkait lainnya. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengimplementasi dan data kualitatif seperti hasil wawancara dan dokumentasi, sementara pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data numerik yang diperoleh. Selain itu, interpretasi hasil dari analisis data juga akan melibatkan penarikan kesimpulan yang jelas mengenai dampak implementasi teknologi blockchain dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang potensi teknologi blockchain dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perpajakan di Indonesia. Setelah data dari studi literatur dan studi kasus dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data secara menyeluruh. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian dengan metode etnografi. Metode penelitian etnografi saya pilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi blockchain diimplementasikan dan diterapkan dalam pengelolaan pajak di Indonesia dari sudut pandang budaya, interaksi sosial, dan konteks historis yang melingkupnya. Dalam pendekatan ini, penelitian akan terlibat secara langsung dalam pengamatan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi teknologi blockchain dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Hal ini melibatkan kunjungan lapangan, observasi langsung terhadap proses implementasi, serta interaksi intensif dengan para pelaku utama seperti pejabat pajak, pengembang teknologi dan masyarakat yang terkena dampak langsung. Melalui metode etnografi, penelitian ini akan berusaha memahami secara holistik bagaimana teknologi blockchain mempengaruhi dinamika kerja, kebijakan, interaksi sosial, dan persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Data yang dikumpulkan melalui metode ini akan mencakup observasi lapangan, catatan lapangan, wawancara mendalam, serta dokumentasi visual seperti foto dan video yang relevan. Selanjutnya, waktu penelitian. Untuk mendapatkan data yang lengkap, valid, dan memenuhi tujuan penelitian, penelitian ini dilakukan kurang lebih 3 bulan, yaitu dari Januari hingga Maret tahun 2024. Selanjutnya, situs dan informan penelitian. Situs penelitian yang akan menjadi fokus dalam studi mengenai dampak implementasi teknologi blockchain dalam pengelolaan pajak di Indonesia mencakup berbagai lokasi strategis. Ini termaksud kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang merupakan pusat kebijakan dan implementasi perpajakan di tingkat nasional. Selain itu, akan ada kunjungan ke Badan Pengelolaan Nasional, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di beberapa daerah, karena pengelolaan pajak juga dilakukan secara lokal, mengunjungi perusahaan atau startup yang fokus pada teknologi blockchain, juga akan memberikan wawasan tentang inovasi dan praktik terkini. Selain itu, melibatkan komunitas pemangku kepentingan dan ahli teknologi juga penting untuk mendapatkan pandangan yang beragam. Informan penelitian yang akan dihubungi mencakup pejabat dan staf dari DJP yang terlibat langsung dalam implementasi teknologi blockchain, termasuk pejabat tingkat atas dan analisis kebijakan. Selain itu, pejabat dari staf dari BPKAD dari berbagai daerah juga akan menjadi informan penting, terutama mereka yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan pajak di tingkat daerah yang sudah menerapkan teknologi blockchain. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan metode etnografi yang terpilih. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data
adalah yang pertama ada wawancara mendalam, yang kedua ada observasi langsung, yang ketiga ada analisis dokumen, dan yang keempat ada pengamatan partisipan, yang kelima adalah dokumentasi visual. Dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang kaya, mendalam, dan bervariasi yang akan mendukung analisis yang komprehensif tentang dampak implementasi teknologi blockchain dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Teknik pengujian data. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji kredibilitas data adalah sebagai berikut. Yang pertama ada triangulasi, yang kedua ada pemeriksaan validitas internal, yang ketiga ada pemeriksaan validitas eksternal, dan yang keempat ada analisis kontradiksi, dan yang kelima uji kembali kepada informan, dan yang keenam yang terakhir adalah pemantauan dan diskusi tim. Beberapa teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis konten, analisis tematik, analisis regresi, analisis deskriptif, analisis komprehensif teknik, dan analisis naratif, dan yang terakhir analisis sentimen. Yang terakhir ada kesimpulan. Simpulan dari metodologi penelitian ini adalah bahwa dengan menggunakan pendekatan etnografi dan teknik pengumpulan data yang beragam, serta analisis data yang cermat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak implementasi teknologi blockchain dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Melalui metode etnografi, penelitian ini akan terlibat secara langsung dalam realitas lapangan dan interaksi sosial yang terjadi sehubungan dengan penggunaan teknologi blockchain dalam konteks perpajakan. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk memahami secara holistik bagaimana teknologi ini mempengaruhi proses kebijakan, interaksi sosial, dan persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Dengan menggunakan teknologi pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi langsung, analisis dokumen, dan dokumentasi visual, penelitian ini akan menghasilkan data yang beragam dan komprehensif. Data tersebut akan dianalisis menggunakan berbagai teknik analisis data seperti analisis konten, analisis tematik, analisis regresi, dan analisis komparatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dampak teknologi blockchain dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Baik, sekian itu saja presentasi dari saya. Maaf jika bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.